Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan menjelaskan resume dari bab 1 sampai bab 7. Pertama, dari mata kuliah Arsitektur Nusantara dan tugas ujian tengah semester. Perkenalkan, nama saya Edo Gede Ditya Liastana dengan NIM akhir 196 dari kelas A4. Pertama ada bab 1, Arsitektur Nusantara. Apa itu Nusantara atau arsitektur tradisional? Pengertian, arsitektur Nusantara adalah arsitektur yang berlangsung dari tahun ke tahun dengan sedikit perubahan. Selanjutnya ada konsep arsitektur tradisional. Di sini mengambil konsep tradisi yang mencangkup agama, budaya, pendidikan, adat, dan ekonomi. Selanjutnya ada kemiripan arsitektur Nusantara di dunia. Adapun beberapa kemiripan antara arsitektur Nusantara di dunia dan di Indonesia. Yang pertama ada yang di dunia. Yang pertama ada India, yang kedua Korsel, yang ketiga Afrika, yang keempat Meksiko. Selanjutnya ada di Indonesia. Pertama ada candi, yang kedua Meru, yang ketiga rumah, yang terakhir piramid. Ciri-ciri arsitektur Nusantara Indonesia. Yang pertama memiliki titisan yang lebar, sebagian besar bangunannya menggunakan material kayu, memiliki kolong atau panggung, menggunakan tali, pasak, dan paku kayu atau bambu sebagai sambungan. Yang selanjutnya ada menggunakan sendi atau umpak. Selanjutnya ada mudah dibongkar dan dipasang kembali. Bab 2 ada arsitektur Bali. Arsitektur Nusantara Bali. Arsitektur Bali setidaknya dapat dibedakan atas beberapa tinjauan. Yang pertama ada geografis, yaitu menunjukkan pada tipe pegunungan, dataran, dan pantai. Selanjutnya ada norma, antara yang menggunakan asta bumi, asta kosali ningdewo, asta kosala kosali, asta kosala ningwong pejah, brahma kerti, dan janat take. Selanjutnya ada waktu, terdiri dari zaman prasejarah, Bali Age, Bali Kuno, Majapahit, penjajahan, dan kemerdekaan. Selanjutnya ada style, antara lain Bali Utara atau Selatan dikenal dengan style Beleleng, Badung, Gianyar. Ciri-ciri arsitektur Nusantara Bali. Yang pertama ada adanya pura atau sanggah di setiap rumah adat Bali. Yang kedua ada adanya pengaruh dan kepercayaan politisme. Dan orang Bali kerap membangun pura atau rumah mereka dengan konsep terbuka, terutama untuk hal-hal yang bersifat peribadatan atau pemujaan kepada dewa-dewa. Selanjutnya ada gaya arsitektur Bali yang asli tidak dibuat dengan sembarangan, melainkan dengan konsep dan perhitungan yang matang dan memprestasikan kesakralan. Yang terakhir ada rumah-rumah di Bali cenderung memiliki struktur yang kompleks namun tertata rapi. Berikut merupakan ada tata letak rumah arsitektur Bali. Yang pertama ada Bali Daje, yang kedua Bali Dauh, yang ketiga pohon atau dapur, yang keempat ada Bali Lod, yang kelima ada Jinang, yang keenam Bali Dangin, dan yang terakhir yaitu tempat suci. Ketiga ada arsitektur Jawa. Ciri-ciri arsitektur Jawa. Rumah adat Jawa juga memiliki teras pada bagian terdepan rumah. Ada pula pendopo yang digunakan pemilik rumah untuk menyambut tamu yang datang. Yang kedua ada adanya peringgitan. Peringgitan merupakan ruang penghubung pendopo dengan ruang utama di rumah. Yang ketiga ada adanya kerobong. Ruang ini berfungsi sebagai ruang untuk menyimpan benda-benda pustaka. Selanjutnya ada memiliki dalam ageng. Ruangan ini merupakan bagian terpenting dalam rumah tradisional Jawa dan sudah masuk ke bagian privat atau pribadi. Yang terakhir ada gandok, merupakan ruangan belakang yang memanjang di sisi dalam ageng dan peringgitan. Pawon adalah dapur dan pekiwan adalah toilet. Yang bab 4 ada arsitektur Sumatera. Ciri-ciri arsitektur Sumatera. Yang pertama, badan rumah Sumatera terbentuk segi empat, memanjang dan membesar ke atas, seperti trapesium terbalik. Tiap rumah gadang berbentuk tonjolan sebanyak 2-7 buah yang melengkung tajam seperti tanduk kerbau.
Berbentuk rumah gadang berkolong agar terhindar dari serangan binatang buas. Sisi rumah gadang melengkung ke dalam, sedangkan bagian tengahnya rendah seperti perahu. Rumah gadang memanjang dari utara ke selatan untuk melindungi penghuninya dari sinar matahari dan hembusan angin secara langsung. Bab yang kelima ada arsitektur Sulawesi. Ciri-ciri arsitektur Sulawesi. Bangunan rumah adat ini adalah bangunan rumah tradisional dengan model rumah panggung. Dalam arsitekturnya, rumah ini terbagi menjadi tiga, yaitu bagian atap, inti rumah, dan kolong. Kedua, ada rumah adat ini memiliki ciri khas atap yang berbentuk pelana. Yang ketiga, ada rumah adat ini konstruksinya terbuat dari kayu dan didirikan di atas tumpukan kayu. Bab keenam ada arsitektur Kalimantan. Ciri-ciri arsitektur Nusantara dari Kalimantan. Rumah bentang, lamin, atau rumah panjang merupakan kumpulan dari lamin-lamin yang memiliki ornamen yang cantik. Arsitektur Balikpapan, arsitektur kearifan lokal yang dikembangkan oleh Belanda. Arsitektur Palangkaraya memiliki rumah arsitektur di atas permukaan sungai. Yang terakhir ada Banjarmasin, memiliki rumah adat yang sama dengan di Palangkaraya. Bab ketujuh yang terakhir ada arsitektur Lombok. Ciri-ciri arsitektur Nusantara Lombok. Arsitektur yang memiliki kesamaan dengan arsitektur Bali dan memiliki nuansa Hindu yang kental. Rumah Senaru Lombok yang memiliki kesan rumah adat di Bali. Permukiman di Lombok sangat mirip dengan ada yang di Panglipuran. Sasak House merupakan rumah tradisional yang berada di Lombok. Lombok memiliki ikon bangunan lumbung. Sumba memiliki atap yang menyerupai atap joglo. Rumah Mebantangu Sumba merupakan sebuah perkampungan. Yang terakhir ada Wairebu, yaitu rumah yang memiliki bentuk kerucut. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun kalimat atau penulisan pada resume yang saya buat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Om Santi Santi Santi.